Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, terdapat sebuah warung sate yang sangat terkenal, milik seorang pria bernama Pak Haris. Warungnya selalu ramai pengunjung, terutama pada malam hari, ketika aroma sate yang menggoda memenuhi udara. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, kehidupan berjalan lambat dan damai. Desa ini dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun dan sungai kecil yang mengalir jernih, menciptakan suasana yang tenang dan menenangkan. Namun, di tengah ketenangan itu, terdapat sebuah warung sate yang sangat terkenal, milik seorang pria bernama Pak Haris. Warungnya, yang terbuat dari kayu sederhana dengan atap daun rumbia, selalu ramai pengunjung, terutama pada malam hari. Setiap malam, aroma sate yang menggoda memenuhi udara, menarik perhatian penduduk desa dan para pelancong yang melintas. Pak Haris adalah sosok yang dikenal baik hati dan ramah. Ia selalu menyapa setiap pelanggan dengan senyuman lebar dan sapaan hangat. "Selamat datang. Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara yang lembut. Ia memiliki cara unik dalam menyajikan sate, menggunakan bumbu rahasia yang diwariskan dari nenek moyangnya. Setiap tusuk sate yang disajikan tampak menggoda, dengan daging yang empuk dan bumbu yang meresap sempurna. Pelanggan seringkali berdesakan untuk mendapatkan tempat duduk, dan suasana di dalam warung selalu ramai dengan tawa dan obrolan hangat. Namun, di balik kesuksesan warung sate ini, ada bisikan-bisikan yang menyebar di kalangan penduduk desa tentang asal-usul daging yang digunakan oleh Pak Haris. Pak Haris dikenal sebagai seorang yang ramah dan baik hati. Ia selalu menyapa pelanggan dengan senyuman dan menawarkan sate dengan berbagai pilihan daging yang lezat. Namun, ada satu hal yang membuat orang-orang penasaran. Daging apa yang sebenarnya digunakan dalam sate tersebut? Pak Haris dikenal sebagai seorang yang ramah dan baik hati. Ia selalu menyapa pelanggan dengan senyuman dan menawarkan sate dengan berbagai pilihan daging yang lezat, mulai dari daging ayam, kambing, hingga sapi. Setiap jenis daging memiliki rasa yang khas, dan bumbu yang digunakan membuat sate tersebut semakin menggugah selera. Namun, di balik kelezatan sate yang disajikan, ada satu hal yang membuat orang-orang penasaran. Daging apa yang sebenarnya digunakan dalam sate tersebut? Beberapa penduduk desa mulai berbisik-bisik tentang asal-usul daging yang digunakan oleh Pak Haris. Ada yang mengatakan bahwa daging tersebut berasal dari hewan-hewan yang tidak biasa. Bahkan ada yang berani berspekulasi bahwa daging itu berasal dari makhluk halus. Meskipun tidak ada bukti yang jelas, cerita-cerita ini semakin membuat orang-orang penasaran. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang rahasia di balik kelezatan sate Pak Haris. Namun, Pak Haris sendiri selalu menghindar saat ditanya tentang asal-usul dagingnya. "Itu adalah rahasia dapur saya," katanya sambil tersenyum. Tetapi ada kilatan aneh di matanya yang membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Suatu malam, sekelompok pemuda desa yang penasaran memutuskan untuk mengunjungi warung sate Pak Haris. Mereka mendengar banyak cerita tentang kelezatan sate tersebut, tetapi juga ada bisikan-bisikan tentang rahasia kelam di baliknya. Suatu malam, sekelompok pemuda desa yang penasaran memutuskan untuk mengunjungi warung sate Pak Haris. Mereka telah mendengar banyak cerita tentang kelezatan sate tersebut, tetapi juga ada bisikan-bisikan tentang rahasia kelam di baliknya. Dika, seorang pemuda yang dikenal berani dan suka tantangan, mengajak teman-temannya, Rina, Sari, dan Budi, untuk ikut bersamanya. "Ayo, kita coba sate Pak Haris. Kita buktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos belaka," serunya dengan semangat. Rina, yang biasanya lebih berhati-hati, merasa ragu. "Tapi Dika, kita sudah mendengar banyak cerita aneh tentang sate itu. Apa kita benar-benar ingin mencobanya?" tanyanya, suaranya bergetar. Namun, semangat Dika membuatnya setuju, dan Sari serta Budi juga ikut bergabung. Mereka berjalan menuju warung sate, merasakan ketegangan di udara. Saat mereka tiba, suasana di warung itu terasa hangat dan ramai. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Suara tawa dan obrolan pelanggan terdengar. Tetapi di sudut-sudut ruangan, beberapa orang tampak gelisah,
seolah mereka menyimpan rahasia yang tidak ingin diungkapkan. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Dika yang sangat berani dan ingin membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos belaka. "Ayo, kita coba sate Pak Haris. Kita buktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti," serunya dengan semangat. Dika, yang dikenal sebagai pemuda yang berani dan penuh rasa ingin tahu, merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua cerita tentang sate Pak Haris hanyalah mitos belaka. Ia selalu menjadi yang pertama dalam setiap tantangan, dan malam itu tidak berbeda. "Ayo, kita coba sate Pak Haris. Kita buktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti," serunya dengan semangat, matanya berbinar penuh antusiasme. Teman-temannya, meskipun ragu, merasa terpengaruh oleh semangat Dika. Mereka tahu bahwa Dika selalu berani menghadapi hal-hal yang menakutkan, dan mereka tidak ingin terlihat pengecut di hadapannya. Saat mereka memasuki warung, aroma sate yang menggoda langsung menyambut mereka. Dika merasa perutnya keroncongan, dan ia tidak sabar untuk mencicipi sate yang terkenal itu. Mereka mencari tempat duduk di sudut warung, dan saat mereka duduk, suasana di sekitar mereka terasa semakin tegang. Dika melihat sekeliling, memperhatikan wajah-wajah pelanggan lain yang tampak menikmati sate. Tetapi ada juga yang terlihat gelisah. "Apa kalian lihat ekspresi mereka?" bisik Dika kepada teman-temannya. Sepertinya ada yang tidak beres. Namun, semangatnya untuk mencoba sate Pak Haris tidak surut, dan ia bertekad untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah khayalan belaka. Teman-temannya, Rina, Sari, dan Budi, awalnya ragu, tetapi semangat Dika membuat mereka setuju. Mereka berjalan menuju warung sate, merasakan ketegangan di udara. Saat mereka tiba, suasana di warung itu terasa hangat dan ramai, tetapi ada sesuatu yang aneh. Rina, Sari, dan Budi awalnya ragu untuk mengikuti Dika. Mereka mendengar banyak cerita tentang sate Pak Haris, dan meskipun rasa penasaran menggebu, ketakutan juga menyelimuti hati mereka. "Dika, apa kita benar-benar harus melakukannya?" tanya Rina, suaranya bergetar. Namun, semangat Dika yang tak tergoyahkan membuat mereka setuju untuk ikut. "Kita harus tahu kebenarannya," seru Dika, dan mereka pun melangkah menuju warung sate. Saat mereka tiba di warung, suasana di dalamnya terasa hangat dan ramai. Aroma sate yang menggoda memenuhi udara, dan suara tawa serta obrolan pelanggan menciptakan suasana yang hidup. Namun, di balik keceriaan itu, ada sesuatu yang aneh. Beberapa pelanggan tampak gelisah, dan saat Dika dan teman-temannya masuk, beberapa dari mereka menatap dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Apa mereka tahu sesuatu yang kita tidak tahu?" pikir Sari, merasakan ketegangan di udara. Meskipun suasana di warung terasa hangat, ada nuansa misterius yang menyelimuti tempat itu, dan Dika merasakan bahwa malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Saat mereka duduk di meja, Pak Haris datang menghampiri mereka dengan senyuman lebar. "Selamat datang. Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya, suaranya ramah. Dika tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Pak Haris, daging apa yang Anda gunakan untuk sate ini?" Setelah menemukan tempat duduk di sudut warung yang nyaman, Dika dan teman-temannya mulai merasakan suasana hangat yang menyelimuti mereka. Meja kayu yang sederhana, dihiasi dengan taplak berwarna cerah, memberikan kesan akrab dan bersahabat. Tak lama setelah mereka duduk, Pak Haris, pemilik warung, datang menghampiri mereka dengan senyuman lebar yang selalu ia tunjukkan kepada setiap pelanggan. Wajahnya yang ramah dan penuh kerutan menandakan bahwa ia adalah sosok yang sudah lama berjualan sate. "Selamat datang. Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara yang lembut dan hangat, seolah-olah mereka adalah tamu istimewa. Dika, yang sudah tidak sabar untuk mengetahui lebih banyak tentang sate yang terkenal itu, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Pak Haris, daging apa yang Anda gunakan untuk sate ini?" tanyanya, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Pertanyaan itu membuat suasana di meja menjadi tegang. Rina, Sari, dan Budi saling berpandangan.
merasakan ketegangan yang mulai menyelimuti mereka. Pak Haris tersenyum, tetapi ada kilatan aneh di matanya. "Ah, itu adalah rahasia dapur saya. Yang pasti, dagingnya sangat lezat dan segar," jawabnya. Suaranya tetap ramah, tetapi ada nada misterius yang membuat Dika merasa tidak nyaman. Dika merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak ingin menunjukkan rasa curiganya di depan teman-temannya. "Baiklah, kami akan memesan beberapa porsi sate," kata Dika, berusaha untuk tetap tenang. Pak Haris mengangguk dan segera pergi untuk menyiapkan pesanan mereka. Sementara itu, Dika dan teman-temannya mulai berbincang-bincang, tetapi pikiran mereka terus melayang pada jawaban Pak Haris yang samar. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Pikir Dika, merasakan ketegangan di dalam dirinya. Mereka memesan beberapa porsi sate dan menunggu dengan penuh harap. Saat sate disajikan, aroma yang menggoda membuat perut mereka keroncongan. "Ayo, kita coba," seru Rina, dan mereka mulai menyantap sate dengan lahap. Setelah beberapa saat menunggu, Pak Haris kembali dengan piring-piring berisi sate yang disajikan dengan indah. Setiap tusuk sate tampak menggoda, dagingnya berwarna kecoklatan dan disiram dengan bumbu yang mengkilap. Aroma sate yang menggoda memenuhi udara, membuat perut mereka keroncongan. "Wow, ini terlihat sangat lezat," seru Sari, matanya berbinar penuh semangat. Dika tidak sabar untuk mencicipi sate yang terkenal ini. "Ini dia, sate spesial dari warung saya," kata Pak Haris sambil tersenyum lebar, menempatkan piring-piring itu di meja mereka. "Selamat menikmati." Setelah Pak Haris pergi, Dika dan teman-temannya saling berpandangan. Lalu dengan semangat mereka mulai mengambil tusuk sate. "Ayo, kita coba," seru Rina, dan mereka mulai menyantap sate dengan lahap. Setiap gigitan terasa sangat nikmat, dagingnya empuk dan bumbunya meresap sempurna. "Ini benar-benar enak. Aku belum pernah merasakan sate sebaik ini," kata Sari, wajahnya bersinar penuh kebahagiaan. Namun, saat mereka menikmati sate, Dika merasakan ada sesuatu yang aneh. Meskipun rasa sate itu luar biasa, ia tidak bisa menghilangkan rasa curiga yang menggelayuti pikirannya. Bagaimana bisa sate ini begitu lezat? Pikirnya, tetapi ia berusaha menepis pikiran itu dan menikmati makanan yang ada di depannya. "Mungkin ini hanya perasaan anehku," bisiknya dalam hati, berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan mengganggu momen kebahagiaan mereka. Setelah menyantap sate, mereka merasa aneh. Tubuh mereka terasa ringan, dan pikiran mereka mulai melayang. "Apa ini? Kenapa aku merasa seperti ini?" tanya Budi, bingung. Dika mulai merasa khawatir, dan ia berusaha untuk tetap tenang. Setelah menyantap beberapa tusuk sate, Dika dan teman-temannya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuh mereka terasa ringan, seolah-olah mereka melayang di udara. Pikiran mereka mulai melayang, dan suasana di sekitar mereka tampak semakin kabur. "Apa ini? Kenapa aku merasa seperti ini?" tanya Budi, bingung, matanya melirik ke arah Dika. Rina dan Sari juga tampak bingung, saling berpandangan dengan ekspresi cemas. Dika mulai merasa khawatir. "Mungkin kita terlalu banyak makan," katanya berusaha menenangkan diri dan teman-temannya. Namun, saat ia berbicara, suara di sekelilingnya terdengar semakin jauh. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mendengar dengan jelas. "Kita harus pergi dari sini," pikir Dika, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat. Rina, yang biasanya ceria, kini tampak gelisah. "Aku merasa aneh, Dika. Sepertinya ada yang tidak beres," katanya, suaranya bergetar. Dika mengangguk, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. "Kita harus tetap tenang. Mungkin ini hanya efek dari makanan," jawabnya, tetapi hatinya berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara bisikan di telinga mereka. "Kalian sudah terpilih. Bergabunglah dengan kami." Suara itu terdengar lembut tetapi menakutkan. Dika merasa merinding.
dan ia berusaha untuk tidak panik. "Kita harus pergi dari sini," serunya. Tiba-tiba, saat mereka berusaha untuk tetap tenang, suara bisikan lembut terdengar di telinga mereka. "Kalian sudah terpilih. Bergabunglah dengan kami." Suara itu mengalun lembut, tetapi ada nada yang menakutkan di dalamnya. Dika merasa merinding, dan bulu kuduknya berdiri. Apa yang terjadi? Pikirnya, berusaha untuk tidak panik. Suara itu terus berulang, seolah-olah menghipnotis mereka, menarik mereka ke dalam kegelapan yang tidak terlihat. "Kita harus pergi dari sini," seru Dika, berusaha menarik perhatian teman-temannya. Namun, Rina dan Budi tampak terpesona, matanya kosong seolah-olah mereka tidak mendengar apa yang Dika katakan. "Rina, Budi, ayo, kita pergi," teriak Dika, tetapi suaranya seolah tenggelam dalam bisikan yang semakin mendalam. Sari, yang juga terpengaruh, mulai bergerak perlahan, seolah-olah dipanggil oleh suara itu. "Dika, aku tidak bisa bergerak," katanya. Suaranya lemah. Dika merasa panik, dan ia berusaha menarik tangan Rina dan Budi. Tetapi mereka tampak terjebak dalam pesona yang menakutkan. "Tidak, kita tidak bisa terjebak di sini," teriak Dika. Tetapi saat itu, ia merasakan sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya. Seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke arah suara itu. Namun, saat mereka berusaha bangkit, tubuh mereka terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahan mereka. "Apa yang terjadi?" teriak Rina, panik. Pak Haris hanya tersenyum, dan senyumnya terlihat semakin menyeramkan. Saat Dika berusaha bangkit, ia merasakan tubuhnya terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahan mereka di tempat. "Apa yang terjadi?" teriak Rina, panik. Matanya membesar saat ia menyadari bahwa mereka tidak bisa bergerak. Dika berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketakutan mulai merayapi dirinya. "Kita harus melawan," serunya. Tetapi saat ia berusaha menggerakkan tubuhnya, ia merasa seolah-olah terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pak Haris, yang sebelumnya tampak ramah, kini hanya tersenyum, dan senyumnya terlihat semakin menyeramkan. "Kalian sudah mencicipi sate saya. Sekarang, kalian adalah bagian dari saya," katanya. Suaranya berubah menjadi lebih dalam dan menakutkan. Dika merasa jantungnya berdegup kencang, dan ia berusaha menarik teman-temannya untuk pergi. Tetapi mereka tampak terjebak dalam pesona yang mematikan. "Rina, Budi, ayo, kita pergi," teriak Dika, tetapi suaranya seolah tidak didengar. Rina dan Budi hanya menatap kosong, seolah-olah mereka tidak mengenali Dika. "Kita tidak bisa terjebak di sini," teriak Dika lagi, tetapi saat itu, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa mereka harus melawan, tetapi kekuatan yang menahan mereka semakin kuat, dan Dika merasa putus asa. "Kalian tidak bisa pergi," kata penari itu. "Kalian sudah terikat dengan kami. Bergabunglah dengan kami dalam tarian selamanya." Dalam keadaan panik, Dika berusaha untuk tetap tenang dan mencari cara untuk membebaskan teman-temannya. Namun, saat ia berusaha menarik Rina dan Budi, suara lembut namun menakutkan itu kembali terdengar. "Kalian tidak bisa pergi," kata suara itu, dan Dika menoleh untuk melihat sosok penari yang muncul dari kegelapan. Penari itu mengenakan gaun putih yang berkilau, tetapi wajahnya tampak samar dan tidak jelas. "Kalian sudah terikat dengan kami. Bergabunglah dengan kami dalam tarian selamanya," lanjutnya. Suaranya mengalun lembut tetapi penuh dengan ancaman. Dika merasa jantungnya berdegup kencang. "Tidak, kami tidak ingin terjebak di sini," teriaknya, berusaha melawan pesona yang menghipnotis. Namun, saat ia berusaha untuk bergerak, tubuhnya terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya di tempat. Rina dan Budi, yang sebelumnya tampak terpesona, kini mulai merasakan dampak dari suara penari itu. Mereka berusaha untuk melawan, tetapi mata mereka tampak kosong, seolah-olah terjebak dalam dunia lain. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Penari-penari lain mulai muncul dari kegelapan,
menari dengan gerakan yang anggun dan memikat. Dika merasa terjebak dalam pesona yang tidak bisa ia jelaskan. "Kita harus melawan," teriaknya lagi, tetapi suaranya seolah tenggelam dalam alunan musik yang semakin keras. Penari-penari itu bergerak lebih cepat, dan Dika merasa seolah-olah mereka sedang menariknya ke dalam tarian yang tidak berujung. Jaka berusaha melawan hipnotis dan berlari menjauh dari penari-penari itu. "Kita tidak bisa terjebak di sini," teriaknya, tetapi suara musik semakin mendekat. Dengan segenap tenaga, Dika berusaha melawan hipnotis yang menguasai dirinya. Ia menggenggam tangan Rina dan Budi, berusaha menarik mereka menjauh dari penari-penari itu. "Kita tidak bisa terjebak di sini," teriaknya, suaranya penuh dengan urgensi. Namun, saat ia berusaha berlari, tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Rina dan Budi tampak terpesona, mengikuti gerakan penari-penari yang semakin cepat dan liar. Dika merasa putus asa, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia berusaha untuk tetap fokus, mencari cara untuk membebaskan teman-temannya dari pesona yang mematikan. "Ayo, Rina. Ayo, Budi. Kalian harus melawan," teriaknya, berusaha membangunkan mereka dari hipnotis. Namun, suara musik semakin mendekat, dan Dika merasa seolah-olah terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Saat Dika berlari menjauh, ia merasakan angin dingin menyapu wajahnya, dan suara musik yang merdu semakin keras. Ia berusaha untuk tidak terpengaruh, tetapi setiap langkah terasa semakin berat. "Kita harus menemukan jalan keluar," teriaknya, tetapi saat ia menoleh, penari-penari itu sudah berada di belakangnya, menari dengan gerakan yang semakin mendesak. Dika merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung, dan ketakutan mulai menggerogoti hatinya. Tiba-tiba, suara musik berhenti, dan penari-penari itu berhenti sejenak, menatap Jaka dan teman-temannya dengan tatapan kosong. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara salah satu penari terdengar, tetapi suaranya tidak manusiawi. Tiba-tiba, suara musik yang merdu itu berhenti, dan suasana menjadi hening. Penari-penari itu berhenti sejenak, dan semua mata mereka tertuju pada Dika dan teman-temannya. Dika merasa jantungnya berdegup kencang, dan ketegangan menyelimuti mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara salah satu penari terdengar, tetapi suaranya tidak manusiawi, seolah berasal dari tempat yang jauh. Dika merasa merinding mendengar suara itu, dan ia berusaha untuk tetap tenang. Kami hanya ingin melihat," jawabnya, berusaha menunjukkan keberanian meskipun ketakutan menggerogoti hatinya. Namun, penari itu menatapnya dengan tatapan kosong, dan Dika merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik mata penari itu. "Kalian seharusnya tidak datang ke sini," kata penari itu, dan saat itu juga, Rina terbangun dari hipnotisnya. "Apa yang terjadi?" tanyanya, bingung dan ketakutan. Dika segera berlari ke arahnya, membantu Rina berdiri, tetapi ia merasakan ketegangan di udara. "Kita harus pergi sekarang," seru Dika, tetapi penari-penari itu mulai bergerak lagi, menari dengan gerakan yang semakin cepat dan liar. Suara musik kembali menggema, dan Dika merasakan ketakutan yang mendalam. "Kita harus pergi sekarang," seru Dika, suaranya penuh dengan urgensi. Ia meraih tangan Rina, berusaha menariknya menjauh dari lapangan. Namun, penari-penari itu mulai bergerak lagi, menari dengan gerakan yang semakin cepat dan liar. Suara musik kembali menggema, dan Dika merasakan ketakutan yang mendalam. "Ayo, cepat," teriak Sari, tetapi saat mereka berusaha mundur, penari-penari itu seolah menghalangi jalan mereka, menari dengan gerakan yang semakin mendesak. Dika merasa terjebak, dan rasa panik mulai melanda. "Kita tidak bisa terjebak di sini," teriak Sari, tetapi suara musik semakin keras, seolah-olah menghipnotis mereka kembali. Dika berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketakutan menyelimuti pikirannya. "Kita harus menemukan jalan keluar," serunya, berusaha menarik teman-temannya menjauh dari penari-penari itu. Mereka berlari menjauh dari lapangan,
Tetapi suara musik dan tarian itu terus mengikuti mereka. "Kita tidak bisa membiarkan mereka menangkap kita," teriak Dika, berusaha tetap tenang meskipun ketakutan melanda. Dengan segenap tenaga, mereka berlari menjauh dari lapangan, berusaha menghindari penari-penari yang terus bergerak dengan cepat. Suara musik dan tarian itu terus mengikuti mereka, seolah-olah mengejar mereka dari belakang. "Kita tidak bisa membiarkan mereka menangkap kita," teriak Dika, berusaha tetap tenang meskipun ketakutan melanda. Jaka memimpin, berlari sekuat tenaga, tetapi hutan yang gelap dan kabut tebal membuat mereka sulit melihat jalan. Setiap langkah terasa semakin berat, dan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. "Kita harus menemukan jalan keluar," teriak Rina. Tetapi saat mereka berlari, suara musik itu semakin mendekat, dan mereka merasa seolah terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Dika merasa ada sesuatu yang mengintai mereka dari balik pepohonan, dan rasa takut semakin menggerogoti. "Kita harus menemukan jalan keluar," teriaknya. Tetapi saat mereka berlari, suara musik itu semakin mendekat, dan mereka merasa seolah terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Akhirnya, mereka menemukan jalan keluar dan berhasil turun ke desa. Namun, saat mereka tiba di desa, mereka merasa ada yang aneh. Penduduk desa menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah tidak mengenali mereka. Setelah berlari tanpa henti, Dika dan teman-temannya akhirnya menemukan jalan setapak yang familiar, yang mengarah keluar dari hutan. Rasa lega mulai mengalir dalam diri mereka saat mereka melihat cahaya lampu desa yang bersinar di kejauhan. "Itu dia, jalan keluar," seru Sari, suaranya penuh harapan. Mereka berlari sekuat tenaga, melewati pepohonan dan semak-semak, hingga akhirnya tiba di tepi hutan. Namun, saat mereka melangkah keluar dari hutan, suasana di desa terasa aneh. Penduduk desa yang biasanya ramah dan hangat kini menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka adalah orang asing. Dika dan teman-temannya saling berpandangan, merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. "Apa yang terjadi?" tanya Budi, suaranya bergetar. "Kenapa mereka menatap kita seperti itu?" Rina merasa ada yang tidak beres, dan ketakutan mulai merayapi hatinya. Mereka berusaha untuk mendekati penduduk desa, tetapi setiap kali mereka melangkah, penduduk desa hanya mengalihkan pandangan, seolah tidak ingin berinteraksi. Dika merasa jantungnya berdegup kencang, dan ia mulai meragukan apakah mereka benar-benar telah kembali ke desa yang sama. Suasana di desa terasa sunyi dan mencekam. Lampu-lampu yang biasanya menyala terang kini tampak redup, dan suara-suara riuh dari rumah-rumah penduduk tidak terdengar. Hanya ada desiran angin yang menambah kesunyian malam. "Kita harus mencari seseorang yang bisa menjelaskan ini," kata Dika, berusaha untuk tetap tenang meskipun ketakutan menyelimuti dirinya. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak, berharap menemukan seseorang yang bisa memberi penjelasan tentang perubahan aneh ini. "Apa yang terjadi?" tanya Sari. Tetapi penduduk desa hanya menggelengkan kepala. "Kalian seharusnya tidak pergi ke hutan malam-malam," kata seorang nenek tua, suaranya penuh dengan penyesalan. Saat mereka berjalan lebih jauh, Dika memberanikan diri untuk bertanya kepada seorang penduduk desa yang tampak lebih tua. "Apa yang terjadi? Kami baru saja kembali dari hutan," tanyanya, tetapi penduduk desa hanya menggelengkan kepala, tidak memberikan jawaban. Rina merasa semakin cemas. "Kalian seharusnya tidak pergi ke hutan malam-malam," kata seorang nenek tua yang muncul dari balik bayang-bayang. Suaranya penuh dengan penyesalan. Wajah nenek itu tampak lelah, dan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dika dan teman-temannya saling berpandangan, merasakan ketegangan di udara. "Kami hanya ingin mencoba sate Pak Haris," jawab Dika, berusaha menjelaskan. "Kami tidak percaya pada legenda itu." Nenek itu menatap mereka dengan tatapan penuh pengertian. "Anak-anak, legenda itu bukan hanya cerita. Itu adalah peringatan. Banyak yang telah hilang di sana, terjebak dalam tarian arwah yang tidak tenang." Dika merasa ketakutan yang mendalam. "Tapi kami sudah kembali," teriaknya,
Tetapi nenek itu hanya menggelengkan kepala, seolah tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jaka merasa ketakutan dan bingung. "Tapi kami tidak bisa meninggalkan Arif," teriaknya. Tetapi nenek itu hanya menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Ketakutan dan kebingungan melanda Jaka. "Tapi kami tidak bisa meninggalkan Arif," teriaknya, suaranya penuh dengan kepanikan. Arif adalah teman mereka yang tidak ikut dalam pencarian, dan Jaka merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkannya. Nenek itu menatapnya dengan tatapan penuh pengertian, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. "Kalian tidak mengerti?" katanya pelan. "Arwah-arwah itu tidak akan membiarkan siapapun pergi. Mereka akan terus memanggil sampai ada yang menjawab." Jaka merasa hatinya hancur mendengar kata-kata nenek itu. "Kami harus melakukan sesuatu," serunya, tetapi nenek itu hanya menggelengkan kepala. "Kalian harus berhati-hati. Jika kalian terpesona oleh tarian itu, kalian juga bisa terjebak." Rina, yang berdiri di samping Jaka, menggenggam tangannya erat-erat. "Kami tidak ingin terjebak," katanya, suaranya bergetar. "Kami hanya ingin kembali ke rumah." Namun, Jaka merasa putus asa. Ia tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk menyelamatkan Arif, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sejak saat itu, Jaka dan teman-temannya merasa ada yang hilang dalam diri mereka. Mereka tidak bisa tidur nyenyak, dan suara musik serta tarian itu terus menghantui pikiran mereka. "Kita harus mencari cara untuk membebaskan jiwa kita," kata Rina. Sejak saat itu, Jaka dan teman-temannya merasa ada yang hilang dalam diri mereka. Meskipun mereka telah kembali ke desa, perasaan tidak nyaman dan ketakutan terus menghantui mereka. Setiap malam, saat mereka mencoba untuk tidur, suara musik dan tarian itu terus menggema di telinga mereka, mengingatkan mereka akan pengalaman mengerikan di hutan. Jaka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka, dan setiap kali ia menutup mata, bayangan penari-penari itu muncul dalam pikirannya. Rina, yang biasanya ceria, kini tampak murung dan cemas. "Kita harus mencari cara untuk membebaskan jiwa kita," katanya, suaranya penuh dengan tekad. "Kita tidak bisa membiarkan mereka menguasai kita." Dika dan Sari mengangguk setuju, tetapi mereka semua tahu bahwa mencari cara untuk membebaskan diri dari kutukan itu bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menemukan jawaban, dan satu-satunya cara adalah kembali ke hutan. Meskipun ketakutan masih menghantui mereka, mereka memutuskan untuk kembali ke hutan, berharap bisa menemukan cara untuk membebaskan diri dari kutukan penari. "Kita tidak bisa membiarkan mereka menguasai kita," kata Dika, berusaha tetap tenang meskipun ketakutan melanda. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke hutan, berharap bisa menemukan cara untuk membebaskan diri dari kutukan penari. "Kita tidak bisa membiarkan mereka menguasai kita," kata Dika, berusaha tetap tenang meskipun ketakutan melanda. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana." Jaka merasa campur aduk antara rasa takut dan keberanian. Ia tahu bahwa kembali ke hutan berarti menghadapi risiko yang lebih besar. Tetapi ia juga merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain. "Kita harus bersiap-siap," kata Jaka, berusaha menunjukkan kepemimpinan. "Kita perlu membawa sesuatu untuk melindungi diri kita." Mereka mulai merencanakan perjalanan mereka, mengumpulkan barang-barang yang mungkin berguna, seperti senter, tali, dan beberapa alat pertolongan pertama. Saat malam tiba, mereka berkumpul di tepi hutan, merasakan ketegangan di udara. Suara malam yang biasanya menenangkan kini terasa menakutkan, dan mereka tahu bahwa mereka sedang memasuki wilayah yang berbahaya. Namun, tekad untuk membebaskan diri dari kutukan penari membuat mereka melangkah maju, memasuki kegelapan hutan dengan hati yang berdebar. Saat malam tiba, mereka kembali ke hutan, mengikuti jalan yang sama menuju lapangan tempat penari menari. Suara musik mulai terdengar lagi, dan ketakutan menyelimuti mereka. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang di langit, Dika dan teman-temannya kembali ke hutan dengan perasaan campur aduk.
Mereka berkumpul di tepi hutan, menatap kegelapan yang menyelimuti jalur yang akan mereka lalui. Suara malam yang biasanya menenangkan kini terasa menakutkan, dan setiap desiran angin seolah membawa bisikan dari arwah-arwah yang terjebak. "Kita harus tetap bersama," kata Dika, berusaha menunjukkan keberanian di depan teman-temannya. Rina, Dika, dan Sari saling menggenggam tangan, merasakan ketegangan yang sama. Dengan senter di tangan, mereka melangkah maju, mengikuti jalan setapak yang sama menuju lapangan tempat penari menari. Semakin mereka mendekat, suara musik yang merdu mulai terdengar lagi, mengalun lembut di antara pepohonan. Suara itu seolah memanggil mereka, dan Dika merasakan jantungnya berdegup kencang. "Kita harus hati-hati," bisik Dika, tetapi Dika merasa terhipnotis oleh melodi yang menggoda. Ketakutan menyelimuti mereka, tetapi rasa ingin tahu untuk menemukan jawaban membuat mereka terus melangkah maju. Ketika mereka tiba di lapangan, penari-penari itu sudah menunggu mereka. "Kalian kembali," kata salah satu penari dengan senyuman menyeramkan. "Apa yang kalian inginkan?" Setelah melewati jalur yang berliku, mereka akhirnya tiba di lapangan yang sama, tempat di mana mereka pertama kali melihat penari-penari itu. Namun, suasana malam ini terasa berbeda. Bulan purnama bersinar terang, tetapi cahaya itu tidak memberikan rasa aman. Di tengah lapangan, penari-penari itu sudah menunggu mereka, berdiri dalam formasi yang anggun, seolah-olah mereka telah tahu bahwa Jaka dan teman-temannya akan kembali. "Kalian kembali," kata salah satu penari dengan senyuman menyeramkan. Matanya berkilau dalam cahaya bulan. Suara penari itu mengalun lembut, tetapi ada nada yang menakutkan di dalamnya. "Apa yang kalian inginkan?" Jaka merasa jantungnya berdegup kencang, dan ketakutan mulai merayapi dirinya. Kami ingin tahu mengapa kalian menari," jawabnya, berusaha untuk terdengar tenang. Namun, saat ia berbicara, penari-penari itu mulai bergerak, menari dengan gerakan yang semakin cepat, seolah-olah mereka sedang menunggu jawaban yang lebih dalam. "Kalian tidak bisa pergi," kata penari itu. "Kalian sudah terikat dengan kami. Bergabunglah dengan kami dalam tarian selamanya." Saat penari-penari itu mulai bergerak, Dika dan teman-temannya merasa terhipnotis lagi. Suara musik yang merdu kembali menggema, dan mereka merasa seolah-olah terjebak dalam pesona yang tidak bisa mereka hindari. "Kalian tidak bisa pergi," kata penari itu, suaranya lembut tetapi penuh dengan ancaman. "Kalian sudah terikat dengan kami. Bergabunglah dengan kami dalam tarian selamanya." Dika merasa ketakutan yang mendalam. "Tidak, kami tidak ingin terjebak di sini," teriaknya, berusaha melawan hipnotis yang menggerogoti pikirannya. Namun, penari-penari itu hanya tersenyum. Senyuman yang terlihat indah tetapi menyimpan kegelapan. "Kalian sudah datang ke sini, dan sekarang kalian adalah bagian dari kami," kata penari itu, dan saat itu, Dika merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke arah penari-penari itu, dan ia merasa semakin sulit untuk melawan. Jaka berusaha melawan hipnotis dan berlari menjauh dari penari-penari itu. "Kita tidak bisa terjebak di sini," teriaknya, tetapi suara musik semakin mendekat. Dengan segenap kekuatan, Jaka berusaha melawan hipnotis yang menguasai dirinya. Ia menggenggam tangan Rina dan Dika, berusaha menarik mereka menjauh dari penari-penari itu. "Kita tidak bisa terjebak di sini," teriaknya, suaranya penuh dengan urgensi. Namun, penari-penari itu mulai bergerak lagi, menari dengan gerakan yang semakin cepat dan liar. Suara musik kembali menggema, dan Jaka merasakan ketakutan yang mendalam. "Ayo, cepat!" teriak Dika, tetapi saat mereka berusaha mundur, penari-penari itu seolah menghalangi jalan mereka, menari dengan gerakan yang semakin mendesak. Jaka merasa terjebak, dan rasa panik mulai melanda. "Kita tidak bisa membiarkan mereka menangkap kita," teriak Sari. Tetapi suara musik semakin keras, seolah-olah menghipnotis mereka kembali. Jaka berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketakutan menyelimuti pikirannya. "Kita harus menemukan jalan keluar,"
serunya, berusaha menarik teman-temannya menjauh dari penari-penari itu. Mereka berlari menjauh dari lapangan, tetapi suara musik dan tarian itu terus mengikuti mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka menangkap kita, teriak Dika, berusaha tetap tenang meskipun ketakutan melanda. Dengan segenap tenaga, mereka berlari menjauh dari lapangan, berusaha menghindari penari-penari yang terus bergerak dengan cepat. Suara musik dan tarian itu terus mengikuti mereka, seolah-olah mengejar mereka dari belakang. Kita tidak bisa membiarkan mereka menangkap kita, teriak Dika, berusaha tetap tenang meskipun ketakutan melanda. Jaka memimpin, berlari sekuat tenaga, tetapi hutan yang gelap dan kabut tebal membuat mereka sulit melihat jalan. Setiap langkah terasa berat, dan ketakutan semakin menyelimuti mereka. "Kemana kita harus pergi?" tanya Sari, suaranya bergetar. "Ikuti aku," seru Jaka, berusaha menunjukkan keberanian meskipun hatinya bergetar. Mereka berlari lebih cepat, berusaha menjauh dari suara yang semakin mendekat. Jaka merasa ada sesuatu yang mengintai mereka dari balik pepohonan, dan rasa takut semakin menggerogoti. "Kita harus menemukan jalan keluar," teriaknya, tetapi saat mereka berlari, suara musik itu semakin mendekat, dan mereka merasa seolah terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Setelah kembali ke desa, Jaka dan teman-temannya berusaha melanjutkan hidup mereka, tetapi bayangan penari dan suara musik terus menghantui pikiran mereka. Setelah berhasil keluar dari hutan, Jaka dan teman-temannya kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Meskipun mereka telah selamat, pengalaman mengerikan di dusun penari terus membayangi mereka. Setiap kali mereka mencoba untuk melanjutkan hidup, bayangan penari yang anggun dan suara musik yang merdu kembali menghantui pikiran mereka. Jaka merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Dan setiap malam, saat ia berbaring di tempat tidurnya, suara musik itu kembali menggema di telinganya. Rina, Dika, dan Sari juga merasakan hal yang sama. Mereka berusaha untuk beraktivitas seperti biasa, tetapi rasa cemas dan ketakutan selalu mengintai. Jaka seringkali terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, teringat akan tarian yang memikat dan suara bisikan yang memanggil mereka. Ia merasa terjebak dalam kenangan yang tidak bisa ia lupakan. Rina, yang biasanya ceria, kini tampak murung dan cemas. "Kita harus melakukan sesuatu," katanya suatu malam, saat mereka berkumpul di rumah Jaka. "Kita tidak bisa terus hidup seperti ini." Dika dan Sari mengangguk setuju, tetapi mereka semua tahu bahwa mencari cara untuk mengatasi pengalaman itu bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menemukan jawaban, dan satu-satunya cara adalah kembali ke hutan. Meskipun ketakutan masih menghantui mereka, mereka mulai mencari informasi tentang legenda dusun penari, berharap bisa menemukan cara untuk membebaskan diri dari kutukan yang mengintai mereka. Dengan tekad untuk menemukan jawaban, Jaka dan teman-temannya mulai mencari informasi tentang legenda dusun penari. Mereka mengunjungi perpustakaan desa dan berbicara dengan penduduk yang lebih tua, berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang cara membebaskan diri dari kutukan yang mengintai mereka. "Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang penari-penari itu," kata Jaka, saat mereka duduk di meja kayu di perpustakaan. "Mungkin ada cara untuk menghentikan mereka." Rina mengangguk, membuka buku-buku tua yang berisi cerita-cerita rakyat dan legenda. Mereka menemukan beberapa catatan tentang arwah yang terjebak, tetapi tidak ada yang memberikan jawaban pasti. "Mungkin kita perlu kembali ke hutan," saran Dika, meskipun nada suaranya menunjukkan ketakutan. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana." Jaka merasa ragu, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. "Kita harus melakukannya," katanya, berusaha meyakinkan teman-temannya. Mereka mulai merencanakan perjalanan mereka, mengumpulkan barang-barang yang mungkin berguna, seperti senter, tali, dan beberapa ramuan herbal yang mereka buat berdasarkan saran dari penduduk desa yang lebih tua. Mereka merasa bahwa pengetahuan yang mereka dapatkan dari perpustakaan dan penduduk desa
akan membantu mereka menghadapi apapun yang mungkin mereka temui di hutan. Dengan persiapan yang lebih matang, mereka merencanakan perjalanan kembali ke hutan, berharap bisa menemukan cara untuk mengatasi kutukan penari. Setelah beberapa hari mencari informasi, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke hutan. Kali ini, mereka bertekad untuk lebih siap. Mereka mengumpulkan barang-barang yang mungkin berguna, seperti senter, tali, dan beberapa ramuan herbal yang mereka buat berdasarkan saran dari penduduk desa yang lebih tua. Kita harus pergi saat bulan purnama, kata Jaka, merencanakan perjalanan mereka. Itu adalah waktu ketika penari muncul. Rina, Dika, dan Sari saling berpandangan, merasakan ketegangan di udara. Kita harus tetap bersama dan tidak terpisah, kata Rina, suaranya tegas. Kita tidak bisa membiarkan apapun memisahkan kita lagi. Mereka sepakat untuk berangkat malam itu, dan saat malam tiba, mereka berkumpul di tepi hutan, merasakan ketegangan yang sama seperti sebelumnya. Suara malam yang menenangkan kini terasa menakutkan, tetapi tekad untuk menemukan jawaban membuat mereka melangkah maju. Jaka memimpin jalan, dan saat mereka memasuki hutan, suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Pepohonan yang tinggi dan rimbun seolah-olah mengawasi setiap langkah mereka, dan suara-suara malam yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti bisikan yang menakutkan. Namun, mereka tidak bisa mundur sekarang. Mereka harus menemukan cara untuk mengatasi kutukan yang mengintai. Saat mereka memasuki hutan, suara musik mulai terdengar lagi, dan ketakutan menyelimuti mereka. Namun, mereka berusaha untuk tetap fokus pada tujuan mereka. Saat mereka memasuki hutan, suara musik yang merdu mulai terdengar lagi, mengalun lembut di antara pepohonan. Jaka merasakan jantungnya berdegup kencang, dan ketakutan menyelimuti mereka. Kita harus tetap fokus, bisik Jaka, berusaha menenangkan diri dan teman-temannya. Kita tidak boleh terpengaruh oleh suara itu. Rina menggenggam tangan Jaka, dan Dika serta Sari saling berpegangan, berusaha untuk saling memberi dukungan. Meskipun suara musik itu menggoda, mereka berusaha untuk tidak terhipnotis. Ingat, kita di sini untuk mencari cara membebaskan diri dari kutukan ini, kata Dika, suaranya bergetar tetapi penuh tekad. Mereka melangkah lebih dalam ke hutan, mengikuti jalan setapak yang sama menuju lapangan tempat penari menari. Suara musik semakin keras, dan Jaka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Namun, mereka tidak bisa mundur sekarang. Mereka harus menemukan cara untuk mengatasi kutukan yang mengintai. Setiap langkah terasa semakin berat, dan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Kita harus berhati-hati, kata Rina, suaranya bergetar. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Dika mengangguk, tetapi semangatnya untuk menemukan jawaban tidak surut. Mereka terus melangkah maju, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh suara yang semakin mendekat. Ketika mereka tiba di lapangan, penari-penari itu sudah menunggu mereka, dan suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Kalian kembali, kata salah satu penari dengan senyuman yang lebih menyeramkan. Ketika mereka tiba di lapangan, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Penari-penari itu sudah menunggu mereka, berdiri dalam formasi yang anggun, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Senyuman mereka terlihat lebih menyeramkan, dan Jaka merasakan ketegangan di udara. Kalian kembali, kata salah satu penari, suaranya lembut tetapi penuh dengan ancaman. Apa yang kalian inginkan? Jaka merasa jantungnya berdegup kencang, dan ketakutan mulai merayapi dirinya. Kami ingin tahu mengapa kalian menari dan bagaimana cara membebaskan diri dari kutukan ini, jawabnya, berusaha untuk terdengar tenang. Namun, penari-penari itu hanya tersenyum, dan Jaka merasa seolah ada sesuatu yang mengikatnya, menariknya kembali ke tengah lapangan. Kalian sudah datang ke sini, dan sekarang kalian adalah bagian dari kami, kata penari itu, dan saat itu, Jaka merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke arah penari-penari itu.
dan ia merasa semakin sulit untuk melawan.